luar prediksi BMKG, Crystal Palace menang 1-0 di babak final Piala FA 2024-2025. Apa yang bikin City kalah ya? Kalah jago nggak mungkin. Kalah ball possession nggak mungkin. Oh, yang bikin City gagal menang dan jadi juara Piala FA lawan Crystal Palace semalam itu mungkin karena Man City takut kecengklak tangan para pemainnya. Karena apa? Karena udah keseringan angkat gelar. Nah, musim ini City puasa gelar dah ya kan untuk turnamen ataupun liga yang diikuti sama Manchester City ya. Menangnya cuma Community Shield doang ya, lawan tim papan bawah itu juga Manchester United tuh ya kan. Ya kalau kita lihat ya secara permainan semalam ya, City udah tampil apa adanya. Ya udah City banget ya kan. Main ofensif sepanjang pertandingan, lihat aja tuh statistik pertandingannya. Ball possession-nya ini timpang banget ya kan, jomplang banget. Dari segi kreasi peluang, dari segi shoot on target juga luar biasa banget. Emang nih faktor XMU lagi nih, lagi-lagi yang bikin tim lawan City jadi juara. Dan Henderson, mantan kiper MU, aduh benar-benar tampil luar biasa banget. Bertubi-tubi ini. Dan Henderson mematahkan segala peluang Manchester City sepanjang pertandingan tadi. Erling Haaland, penalti juga City tuh, Marmoush, tendangannya di blok dengan sangat luar biasa sama Dan Henderson. Ya seharusnya sih pas penalti itu yang nendang Erling Haaland aja sama Kevin De Bruyne. Kenapa anak baru yang nendang si Marmoush? Ada De Bruyne, ada Erling Haaland. Nah, apa yang nendang mesti Marmoush? Endingnya gagal kan tuh penaltinya. Aduh, nggak ngerti dah sama jalan pikirnya Pep Guardiola. Entah itu emang instruksi Pep atau emang inisiatif dari pemain tersebut tuh, si Marmoush ya kan. Ya kalau kita lihat lagi secara dari permainan Crystal Palace, ini Crystal Palace emang gak ada pilihan lain. Kalau ngeladenin main ofensif Manchester City ya sama aja bunuh diri ya kan, sama aja nunggu gawangnya babak belur dibobol sama gawang Manchester City. Untungnya Crystal Palace malam main agak pragmatis nih kan, main bersabar menunggu dengan permainan defense counter ataupun counter attack, dan hasilnya luar biasa banget kan. Kelihatan tuh gol satu-satunya Crystal Palace di pertandingan semalam menjadi gol kemenangan bagi Crystal Palace yang dicetak sama Eze. Ini membuktikan skema serangan balik yang diterapin sama pelatih Crystal Palace ini berjalan dengan sangat efektif. Peluangnya minim sepanjang pertandingan, tapi dari minimnya peluang tersebut salah satunya bisa dikonversi menjadi gol, jadi victory goal di pertandingan semalam tuh kan bagi Crystal Palace. Ya kalau kita lihat lagi ya, namanya tuh taktik dari dua pelatih ini ya udah apa ya emang udah begitu seharusnya ya kan. City juga udah nurunin pemain terbaiknya tuh di starting 11 ya kan. Di kiper doang nih dirotasi nih, Ortega sama Ederson diganti sama Ortega ya kan. Di tengah ada Kevin De Bruyne, terus ada siapa lagi tuh, ada di sayapnya ada Doku, terus juga ada Bernardo Silva, Marmoush, striker Erling Haaland, Ruben Dias di lini belakangnya juga udah ada. Tapi emang sih ya, berasa sih ya, tanpa kehadiran Rodri nih City jadi apa ya, jadi gampang diayam-ayamin sama lawan-lawannya ya kan. Emang Rodri ini ya bisa dibilang nyawanya Manchester City, dan pasca kekalahan semalam ini kerugian banget sih menurut gua bagi Kevin De Bruyne. Kasian Kevin De Bruyne ya kan, di musim terakhirnya nggak satupun angkat trofi major di musim ini ya kan. Cuma ya Community Shield yang bisa dibilang kompetisi lah ya, karena dia cuma partai pembuka doang nih sebelum Liga Inggris bergulir ya kan. Ini aduh sungguh-sungguh dramatik banget ya bagi Kevin De Bruyne. Kisah suksesnya di Manchester City selama bermusim-musim harus ditutup dengan puasa gelar nih di musim terakhirnya membela Manchester City. Ya mungkin Kevin De Bruyne di musim terakhir Manchester City gak bisa nyanyi lagu Samson nih, kenangan terindah ya kan. Karena apa ya? Karena nggak ada trofi yang diangkat sama Kevin De Bruyne nih, trofi major ya. Yaitu Liga Inggris, FA Cup, Carabao Cup, Liga Champions, semuanya melayang. Ini City kayaknya kalau MU yang juara bakal sedih City nih. Kalau MU jadi juara Piala Eropa ya bakal UEL ya. Ini bakalan sedih Manchester City nih. MU yang ada di papan bawah peringkat 16 berpotensi dapat trofi musim ini, sementara Manchester City yang melanglang buana di posisi papan atas nirgelar musim ini. Emang anomali banget nih. Bisa dibilang anomali banget performa Manchester City di musim ini. Kita nggak tahu banget
apa yang terjadi sama Manchester City, sama Guardiola. Tangan dingin Guardiola, sentuhan magis dari taktik Guardiola di musim ini sama sekali nggak ngefek. Apa penyebabnya nih kira-kira netizen? Ada yang tahu nggak netizen? Tulis di kolom komentar kalau ada yang tahu ya kan. Sebenarnya Manchester City musim ini udah kekuatannya udah nambah banget menurut gue ya. Dengan pembelian beberapa pemain baru, contoh kayak Marmus tadi kan, di pembeliannya ternyata ya memang nggak efektif juga. Karena apa ya? Mungkin itu dia, pemain Manchester City takut kecengklak kali tangannya tuh karena udah keseringan angkat trofi, angkat piala ya kan. Makanya ya di musim ini puasa gelar dulu dah Manchester City ya kan. Puasa gelar dulu untuk angkat trofi musim ini Manchester City ya kan. Nah, menurut netizen gimana? Punya pendapat lain? Kalau punya pendapat lain tulis di kolom komentar ya. Thank you banget yang udah nonton konten gue Pundit Abangan di channel YouTube gue Irwansyah 6160. Thank you banget atas support kalian dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you banget. Nah, bagi teman-teman yang apa namanya itu, yang belum subscribe channel YouTube gue, jangan lupa subscribe ya. Gue pamit, ketemu lagi bersama gue Irwansyah di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.